Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mencoba salah satu konsep ya dari dari cloud computing, namanya iOS ya. Jadi kalau dibaca itu iOS. Jadi ini merupakan sistem operasi yang berbasis cloud. Saya carikan materinya dulu. Sistem operasi yang berbasis cloud atau cloud operating system ya. Terus dia itu sistem operasinya bisa digunakan melalui web browser ya. Jadi web browser, kalau saya perlihatkan contohnya, ini saya coba install tapi pakai Windows tadi ya. Ini dia modelnya. Nah, walaupun tampilannya agak jadul ya, jadi yang jelasnya ini konsepnya dia menjalankan sistem operasi dari browser ya. Saya pakainya versi berapa tadi, 1,9 kalau tidak salah ya, 9. Mungkin kalau versi terbaru mungkin sudah beda tampilannya. Terus ya, tampilannya seperti ini ya. Sebenarnya kayak Windows juga sih, kayak yang sering kita pakai, cuma dia lebih sederhana tampilannya dan dia dijalankan dari browser. Terus iOS ini dibuat dengan menggunakan script PHP ya, sehingga aplikasi bersifat multiplatform dan dijalankan menggunakan web browser. Jadi multiplatform maksudnya ya bisa dijalankan di Windows, bisa dijalankan di Linux ya. Bisa dijalankan di Windows, bisa dijalankan di Linux. Nah, terus ya, OS tersebut termasuk Office Suite dan beberapa aplikasi kolaborasi serta framework untuk pengembangan aplikasi web baru seolah mereka aplikasi laptop. Ya, artinya bahwa kalau secara sederhananya itu sistem operasi, bisa Anda melihat ini sebagai sistem operasi. Tapi dia berjalan di browser dan dia berbasis nih cloud computing ya. Di materi lain juga hampir sama juga definisinya ya, penjelasannya. Ya, sistem operasi open source yang berbasis web, di mana dia dapat diakses melalui jaringan LAN. Jadi Anda bisa buat ini di satu komputer, di komputer lain diakses ya dengan menggunakan jaringan LAN ya. Dua komputer terhubung ke jaringan LAN misalnya. Nah, terus melalui web browser, Firefox, Chrome dan sebagainya. Terus ya, meskipun orientasi penyebaran web dalam banyak hal ya, iOS merupakan sistem operasi desktop yang memiliki fitur yang cukup lengkap seperti kalender, RS Reader, email client, word processor, spreadsheet dan seterusnya. Artinya fitur-fitur yang ada di sistem operasi itu ya samalah atau hampir sama ya gitu. Jadi Windows juga seperti ini, biasanya ada Word-nya, Excel-nya ya di Windows, di Linux ya. Aplikasi pengolah kata dan pengolah angka. Nah, ini adalah sistem dengan konsep cloud computing yang bertujuan untuk memungkinkan kolaborasi dan komunikasi di antara pengguna. Nah, itu pembahasan ringkas tentang iOS ya. iOS. Untuk pembahasan lebih lengkapnya nanti Anda bisa browsing sendiri, bisa cari-cari ya. Bisa cari-cari sendiri. Kebetulan di buku itu saya melihat banyak memberikan contoh ini, maka coba-coba saya angkat. Nah, ini tadi contohnya. Lihat contohnya. Ya, ini saya coba di Windows ya. Jadi, saya installnya di Windows. Tapi nanti saya minta Anda installnya di Linux dulu. Anda installnya di Linux dulu. Kalendernya, aplikasi, ini ada aplikasinya. Ini PowerPoint-nya ya. Sangat sederhana. Saya coba tadi. Itu ya, sangat sederhana.
jalan juga di browser. Kita jalankan PowerPoint-nya lah. Itu jalan juga tapi jalannya di browser. Ini dia. Ya, kita hanya ingin membuktikan ya, ingin mencoba saja. Hanya ingin mencoba saja bagaimana cara menginstal browser ini. Maaf, menginstal sistem operasi ini. Nah, syaratnya itu yang pertama, kemarin Anda sudah tahu, sudah punya web server ya. Kita installnya di Linux ya. Sudah punya web server. Saya kasih keterangan ini di Ubuntu Anda yang kemarin. Yang kedua, web servernya sudah bisa diakses, sudah bisa diakses dari Windows. Ya, kalau kemarin Anda ketik IP-nya, ya, kebetulan IP-nya saya 192.168.56. Ini IP-nya Linux ya. Di saya 192.168.56.101. Ini sudah jalan. Bagaimana kita mengetahui? Itu bisa dicek di Linux-nya. Bisa ifconfig. Nah, lihat di sini. Cari tulisan enp 0s3, ada tulisan inet 192.168.101. Ya, mungkin tidak kelihatan. Saya coba snipping ya. Bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi ini ada IP-nya, ini 601 di 601. Bisa juga Anda cek di sini file host network manager itu di ini dia server address, IP-nya di sini. Oh ya, tidak. Ini kayaknya di HCP ya. Pastikan di sini aja, di sini saja. Tadi nih ya, IP-nya 92.168.56.101. Pastikan di situ aja. 6.101. Untuk Windows-nya ya, bisa Anda cek di network, cari virtual box. Anda bisa property atau klik 2 kali saja. Sini ada keterangan biasanya, details. Ini ada yang berubah ya, sebentar ya. Cek di property. Saya otomatiskan juga. Saya cek di CMD saja. Ini CMD Windows. Pilih IP config. Cari di tulisan